Kapten Philip sebagai pilot Susi Air menjadi sandera KKB Papua lebih dari 1 pekan. Universitas Nasional kembali mengadakan PKM yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Kemacetan kian meningkat di ruas jalan DKI Jakarta. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Febri Endang dan rekan saya Fanya Aisyah, Kamis 16 Februari 2023. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mertens sejak Selasa 7 Februari 2023 minggu lalu. Pemerintah pun telah mengakui kebenaran kabar penyanderaan terhadap Kapten Philip yang sampai hari ini masih belum juga dibebaskan. Keberadaan Kapten Philip hingga saat ini masih belum diketahui. Meski begitu, TNI, Polri, BIN, dan seluruh pihak yang terkait sedang mengupayakan agar Kapten Philip dapat segera ditemukan dan dibebaskan. Peristiwa penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip ini diketahui sejak beredarnya foto dan video di mana menunjukkan kondisi Kapten Philip bersama dengan para anggota KKB yang sedang memegang senjata api dan senjata tajam. Dalam videonya, para anggota KKB mengakui bahwa mereka telah meneror pesawat Susi Air dengan membakar pesawat itu setelah mendarat. Saya ke Papua Merdeka, tentara Indonesia harus pulang. Kalau mereka nggak pulang, saya nggak bisa lepas. Mereka bilang tempat saya. Untuk Papua Merdeka, jadi kami tidak akan lepas. Hanya di tangan kami pilot sama-sama kami mati. Hanya kami lepas dengan Papua Merdeka. Saat ini, 5 penumpang yang juga berada dalam pesawat telah dievakuasi ke rumah mereka masing-masing. Pemerintah juga telah melakukan upaya pembebasan terhadap Kapten Philip dengan melakukan negosiasi oleh pihak KKB. Upaya pembebasan ini tidak mudah lantaran lokasi KKB berada di dalam hutan sehingga membuat pemerintah daerah harus menunggu hasil komunikasi dari utusannya selama 1-2 hari ke depan. Susi Puji Astuti, sebagai pemilik maskapai penerbangan Susi Air, juga mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Berita kedua datang dari Universitas Nasional yang akan mengadakan program kreativitas mahasiswa atau PKM pada tahun 2023. Terselenggaranya program ini dibantu oleh Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional. Dengan berlangsungnya kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif, inovatif, serta memperluas ilmu pengetahuan dan juga relasi para mahasiswa. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan PKM ini, kami telah terhubung langsung dengan rekan kami Maharani yang berada di lokasi. Ya, silakan Maharani. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Maharani Dwi melaporkan langsung dari Universitas Nasional. Pemirsa, Universitas Nasional kembali menyelenggarakan program rutin tahunan yakni program kreativitas mahasiswa, di mana PKM ini merupakan suatu wadah yang nantinya untuk menampung segala kreativitas mahasiswa yang nantinya akan dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis ataupun tipe dari kegiatan PKM ini yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Nasional, diantaranya adalah PKM Artikel Ilmiah, PKM Karya Cipta, PKM Gagasan Futuristik, PKM Riset Aksekta, dan masih banyak yang lainnya. Nantinya kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan tujuan untuk meningkatkan kreativitas bagi mahasiswa saja, karena kegiatan PKM ini akan meningkatkan nilai pengetahuan bagi masyarakat serta membangun jaringan relasi yang cukup luas sesuai dengan bidang masing-masing yang telah dituju. Ada salah satu metode yang diterapkan dalam kegiatan PKM ini, diantaranya adalah ATM, yaitu yang dikenal dengan amati, tiru, dan modifikasi. Bagi para mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan PKM ini, ada beberapa syarat khusus, diantaranya adalah mahasiswa aktif semester 3-5 dan membentuk suatu kelompok yang masing-masing anggotanya sebanyak maksimal 5 orang. Nantinya para mahasiswa ini akan dibimbing langsung oleh dosen pembimbing yang telah disediakan dan disiapkan oleh Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional.
Diharapkan juga bagi para mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan PKM ini nantinya akan menghasilkan suatu produk ataupun output yang sifatnya unik dan memiliki nilai keterampilan yang sangat tinggi. Baik Bapak Kamarudin selaku Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan. Selamat pagi Pak. Pagi. Izin meminta waktunya untuk berwawancara sedikit Pak. Iya. Terkait dengan adanya kegiatan PKM yang nantinya akan diselenggarakan oleh Biro Administrasi Kemahasiswaan. Kira-kira kegiatan PKM ini dimulai dari tanggal berapa ya Pak? Sebenarnya sekarang sudah mulai. Nanti closingnya atau penutupannya tanggal 27 kalau di internalita, karena biasanya kalau kita closingnya di tanggal yang sama, misalnya tanggal 28, itu sebenarnya sudah susah karena sistemnya kan sering ini ya terkendala karena semua orang upload di hari yang sama seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mulai dari sekarang, tapi kita nanti besok itu ada coaching klinik ya untuk PKM. Jadi semua prodi termasuk dosen dan mahasiswa yang sudah buat proposal penelitiannya ataupun proposal PKM-nya itu nanti besok langsung di coaching seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk saat ini bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan kegiatan PKM ini sudah bisa daftar ya? Sudah. Jadi kan kita di Universitas Jo kan sudah punya grup PKM sendiri. Jadi grup PKM itu termasuk mereka yang dari semester 1 sudah terlibat sampai sekarang ini. Nah, itu mereka udah terlibat di situ, bahkan tim monitoringnya, terus tim pendampingnya itu juga dari mahasiswa yang memang kita apresiasi ketika mereka ikut dari awal sampai sekarang. Bahkan mereka tidak sekedar untuk mendampingi tim yang sudah membuat proposal, bahkan mereka bisa mengajukan juga seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Pak, benar nggak sih para mahasiswa yang nantinya akan ikut kegiatan PKM ini akan dibimbing hingga difasilitasi oleh pihak penyelenggara di UNAS ini Pak? Ya, itu kan memang salah satu kewajiban universitas ya. Jadi dalam hal ini memang lewat Biro Kemahasiswaan. Jadi kita itu tidak hanya bimbing sebenarnya ya, tapi juga dari awal prosesnya mereka daftar, mereka apapun bentuknya, misalnya mereka mencari informasi, semuanya dilayani, termasuk ketika mereka sudah, kan kemahasiswaan kan lebih pada soal sisi administrasinya ya gitu. Bahkan kalau misalnya soal komunikasi ke dosen maupun prodi, ya kita biasanya lebih intens ya, agar tidak menghambat mahasiswa yang sudah menulis ataupun sudah mengikuti kegiatan PKM. Karena prinsipnya kalau misalnya kita tidak mensupport ini kan tidak menjadi satu arah kan, seperti itu. Jadi kita bimbing sampai mereka submit, mereka upload proposalnya sampai selesai. Sebelum pengumuman pun masih tetap kita bimbing. Walaupun setelah sudah pengumuman tidak mendapatkan hibah PKM-nya misalnya, kita tetap bimbing sampai sepanjang dia masih menjadi status mahasiswa UNAS seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih sistem dari kegiatan PKM ini Pak? Mungkin dari awal pendaftaran hingga submit yang itu bisa Bapak jelaskan? Oke, yang pertama kemahasiswaan ya di UNAS ya, itu sebelum ada surat dari Dikti itu kita sudah ancang-ancang jauh hari, kita sudah menyiapkan timetable-nya, kita sudah jadwalkan jadwal PKM-nya gitu ya. Bahkan di akhir tahun kemarin sudah kita siapkan itu. Maka di awal tahun, pas Januari kemarin itu sudah rutin untuk melibatkan mahasiswa yang sudah terlibat di PKM sebelumnya untuk menjadi tim PKM di 2023. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada. Yang kedua, kita koordinasinya kan sekarang basisnya ini ya sudah digitalisasi ya. Nah, salah satu kita menggunakan media sosial dan itu sudah alhamdulillah ini terbilang efektif ya gitu. Dan bahkan untuk informasi ke mahasiswa ini kan sudah disampaikan juga ke prodi, ke fakultas, bahkan ke universitas kita melalui web UNAS ya, itu juga kita sudah menginformasikan. Harapan kita kan
setiap tahun keterlibatannya bertambah gitu ya, karena tingkat partisipasi, karena banyak hal yang nanti bisa diikuti oleh mahasiswa kita. Karena ini salah satu, menurut saya ini satu program keunggulan Dikti sebenarnya untuk melihat potensi mahasiswa kita, kan gitu. Menurut saya kegiatan PKM itu salah satu kegiatan unggul ya, yang khususnya untuk mahasiswa. Karena di kegiatan PKM ini mahasiswa ini mengeluarkan ide atau gagasan yang nantinya akan dikembangkan untuk dikenalkan lagi ke masyarakat luas, gitu sih Kak, kalau menurut saya. Untuk tujuannya menurut Kakak dengan adanya kegiatan PKM ini tujuannya apa sih Kak? Kalau menurut saya tujuan PKM ini tuh untuk mengembangkan skill mahasiswa dan untuk menambah relasi juga sih Kak, kalau menurut saya. Oke, nambah relasi. Nah, terakhir nih Kak, kalau misalkan para mahasiswa ini ikut dalam kegiatan PKM ini, kira-kira benefit apa yang bakal didapetin? Benefitnya yang pasti itu yang satu menambah pengalaman, terus mengasah skill juga dan menambah relasi juga sih Kak yang pasti. Oke, baik. Terima kasih Kak Syekul atas waktunya ya Kak. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi para mahasiswa aktif di Universitas Nasional, silahkan mendaftarkan diri bagi yang berminat untuk bergabung dengan kegiatan PKM ini, karena pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 13 Februari hingga 27 Februari nanti. Bagi yang berminat, silahkan daftar langsung di Biro Kemahasiswaannya. Baik, demikian pemirsa informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Maharani Dwi Puspitasari dengan juru kamera Farah Maharani melaporkan langsung dari Universitas Nasional. Kembali ke studio. Berita terakhir datang dari kemacetan yang kian meningkat di kawasan Jakarta. Sejak dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, kemacetan di DKI Jakarta kembali terjadi setiap hari. Bahkan TomTom Traffic Index menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta saat ini lebih buruk dari 2019 sebelum pandemi datang. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa kemacetan di DKI Jakarta yang belakangan ini dikeluhkan oleh warga ialah akibat mobilitas masyarakat di arus jalan yang semakin meningkat saat transisi pandemi COVID-19 ke masa endemi. Selain itu, kemacetan di Jakarta biasanya terjadi pada jam-jam tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Amanda Maila yang berada di lokasi. Ya, silakan Amanda. Terima kasih Febri dan Fanya. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di lokasi yang biasanya terjadi kemacetan, tepatnya di Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Populasi kendaraan yang semakin banyak menjadi problematika kemacetan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan ibu kota Jakarta. Situasi saat ini di salah satu titik lokasi kemacetan yaitu di Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Terpantau pada siang ini ruas jalan yang mengalami kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya volume kendaraan yang didominasi oleh mobil, motor, ataupun busway terlihat padat dan ramai. Namun jalanan padat biasanya pada waktu tertentu pada pagi hari saat orang berangkat kerja maupun sekolah, dan di sore hari ketika orang pulang kerja maupun setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Jumlah pemilik kendaraan pribadi seperti motor dan mobil semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan di ibu kota Jakarta. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Pak Abbas. Baik Pak, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar kemacetan. Pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kemacetan di Jakarta? Kemacetan di Jakarta untuk akhir-akhir ini ya memang rada macet karena ya volume kendaraan semakin hari itu semakin nambah, sementara volume jalan itu nggak nambah, Mbak. Apakah Bapak setiap harinya terjebak macet di jalan dan berapa lama durasi kemacetan yang Bapak alami? Ya kalau dari sini ke Pancoran ke Pasar Minggu itu bisa nyampe setengah jam, Mbak, malah kadang-kadang lebih. Apa pesan Bapak untuk pemerintah dalam menangani kasus kemacetan ini? Ya minimalnya ya jalan itu ya kalau bisa ya volume jalan ditambah terus volume kendaraan dikurangi itu, Mbak, itu aja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Amanda Maila Faiza Suryanto bersama dengan juru kamera Fahri Hussein melaporkan kembali ke studio. Sekian Unas Update pada hari ini bersama saya Fanya Isi dan rekan saya Febri Endang beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.